Perjuanganmu sia-sia, ucap Gosling sambil memotong kaki patung milik Ghadra. Dengan ini, patung milik Ghadra sudah tidak bisa lagi berjalan. Lantas, Gosling mengajak Ghadra untuk ikut bersamanya dan tentunya mengkhianati Tempest. Namun sayangnya, Ghadra nggak mau dan dia sangat emosi. Karena bagi Ghadra, semua yang dibanggakannya telah diremehkan Gosling. Dengan emosinya yang memuncak, membuat Ghadra ingin meledakkan dirinya. Ghadra berani melakukan hal ini karena dia memiliki skill reinkarnasi. Namun tanpa intro, tentakel milik Gosling langsung menusuk dada Ghadra yang berada dalam patung. Pada saat itu, muncul cahaya menyilaukan meledak dari patung itu. Seketika Gosling termakan terkena ledakan itu dan lenyap. Pada saat yang sama, Gabiru terjebak dalam pertarungan yang tidak menguntungkan, di mana dia harus menghadapi Barago. Kekuatan Barago dengan Gabiru hanya terpaut sedikit. Tapi di satu sisi, Sokka menghadapi musuh yang sangat kuat bernama Najim. Dan kekuatan Najim 11-12 sama Demon Lord Frey. Dan Najim juga memiliki ras yang sama dengan Frey. Jadi Sokka nggak mungkin bisa menang. Dan di saat itu pula, Gabiru melihat kilatan cahaya ledakan dari tempat Ghadra. Gabiru panik dan mencoba menghubungi Ghadra. Namun panggilan itu tidak ada jawaban dari Ghadra. Dari bekas ledakan itu muncul seseorang, yaitu Gosling. Gabiru merasa jika pertarungan ini akan sulit, jadi dia berpikiran untuk mundur saja. Namun gak lama, Frey dan Karion datang. Gabiru heran dengan kedatangan mereka berdua. Karion berkata, bicaranya nanti saja. Ayo kita musnahkan orang-orang ini. Frey menganggukkan kepalanya sambil tersenyum mendengar ucapan Karion. Frey dan Karion kali ini ada di bawah komando Benimaru. Sebelum minta tolong, Frey udah paham keinginan Gabiru. Frey pun terbang membantu Sokka untuk menghadapi Najim. Sementara Najim masih dengan sadisnya menyiksa Sokka. Namun tiba-tiba dia emosi saat melihat kedatangan Frey. Dengan penuh emosi, Najim berkata, Frey, aku yang harusnya jadi ratu, bukan kau. Hari ini kau akan menerima murkaku, ucap Najim. Sementara Gladim jalan-jalan, lagi nyariin Najim yang hilang entah kemana. Saat Gladim udah sampai di tempat bertarung Najim, di saat yang sama, Karion juga datang ke situ. Gertakan di Gladim mencerminkan kebenciannya sama Karion. Karion berubah menjadi wujud seperti biasanya, yaitu kucing yang imut dan lucu. Sementara Gladim pun berubah menjadi macan putih. Sedangkan Gabiru dan Barago, mereka berdua nggak langsung bertarung. Tapi mereka berdua malah ngobrol santuy nggak jelas. Dan bisa kalian tebaklah alurnya. Mereka berdua menghina satu sama lain, menjatuhkan mental satu sama lain. Namun saat Barago melihat sekitarnya, dia kaget karena 10.000 pasukan yang mereka miliki telah mati. Samuel sebelumnya udah memerintah untuk mundur. Tapi karena Gladim terlalu percaya diri, ya jadinya gini. Di tengah medan pertempuran, Gladim ingin pasukannya pergi ke neraka dengan merubah tubuhnya ke wujud binatang. Maksudnya di sini Gladim memaksa para pasukannya untuk memperkuat diri mereka, namun menggunakan metode yang masih ambigu berhasil atau enggak. Dari 20.000 pasukan yang melakukan perubahan ke wujud binatang, hanya 400 yang berhasil selamat. Dalam artian, mereka berubah ke wujud binatang tanpa hilangnya kesadaran dalam jiwanya. Melihat kejadian itu, Karion emosi karena musuhnya rela melakukan apapun, bahkan sampai mengorbankan teman mereka sendiri. Karion di situ langsung menyerang Gladim, namun Gladim tiba-tiba menghilang dan berada di belakang Karion. Seketika, Gladim menyerang Karion dengan cakar besar di tangan kanannya. Meskipun terluka, namun Karion masih sanggup untuk meneruskan pertarungan. Dan di saat itu, keanehan terjadi. Tiba-tiba, Gladim mengantuk. Di situ, Karion ingat jika saat evolusi Rimuru mengantuk. Dari sanalah Karion curiga jika Gladim sengaja memakai jiwa para bawahnya agar dia dapat berevolusi. Sementara Gladim sendiri nggak tahu jika evolusi itu harus tidur terlebih dahulu. Dan otomatis jika dia tidur di saat perang, ya jelas-jelas dia akan dipenggal sama musuh. Di situ nggak ada yang melindungi Gladim jika dia tertidur. Perlahan demi perlahan, lutut Gladim tidak bisa menahan untuk berdiri. Dan akhirnya dia pun tertidur tanpa memberi belas kasihan. Karion memukuli Gladim. Ora. Tiga bawaan terkuat milik Gladim sedang panik melihat pemimpinnya Gladim dipukuli. Barago seketika berlari menuju Gladim, namun Gabiru menusuk Barago dari belakang dengan tombak saktinya. Di saat enak-enaknya mukuli Gladim sampai mati, tiba-tiba kenyataan berjalan di arah sebaliknya. Jiwa yang seharusnya masuk ke Gladim kini masuk ke tubuh Karion. Dengan teriakan, Karion berkata, maafkan aku bajingan. Respon Gabiru bingung, nih anak kenapa dah? Karion pun menjelaskan jika dia mengalami kebangkitan, jadi dia sekarang mengantuk. Maaf Gabiru, tolong lindungi aku saat tertidur, ucap Karion. Karion tanpa sadar jatuh dan tertidur di punggung Gabiru. Saat melihat hal itu, Barago emosi karena Karion memperoleh evolusi dengan pengorbanan Gladim. Barago mengambil cakar macan putih senjata milik Gladim. Barago berkata, namamu Gabiru kan? Aku akan membunuhmu dan seorang pencuri yang tertidur di sebelahmu. Gabiru merespon, bacot, sini adu mekanik dulu. Dan mereka pun bertumbuh lagi. Di lain cerita, Frey dan Najim bertumbuh di udara.
Najim emosi saat tahu Gladim telah menjadi almarhum. Sedangkan Frey sendiri terus memprovokasi dan membuat emosi Najim semakin memuncak. Najim pun memegang tangan Frey dan mencakarnya. Tanpa memberi ampun, Najim juga memberi imun kepada Frey dengan gelombang kejut listrik. Namun anehnya saudara, wajah Frey gak panik tapi malah tetap santuy. Siksaan demi siksaan Najim lancarkan kepada Frey. Frey berkata, jika sebenarnya Frey udah tahu jika Najim akan segera berevolusi, maka dari itu tugas Frey cuma nunggu Najim bobo cantik, terus tinggal menggal kepala Najim. Serangan Najim terus dilancarkan tanpa henti, namun Frey cuma tersenyum. Frey berkata jika dia adalah ratu dari ras Harpy dan dia nggak akan pernah terluka dengan segala jenis serangan dari ras Harpy. Najim nggak percaya dengan ucapan Frey, namun nggak lama sayap Frey berubah menjadi warna ungu seperti warna halilintar. Satu hal yang Najim akhirnya sadari, jika semua serangan listrik yang dia lancarkan tadi ternyata disimpan oleh Frey, dan sekarang Frey mengembalikan serangan petir itu. Frey berkata, "Sayonara Oni-chan." Seketika Najim meninggal karena tersengat listrik, dan hal yang sama yang menimpa Karyon juga menimpa Frey. Gimana jiwa-jiwa itu yang harusnya masuk ke tubuh Najim kini masuk ke tubuh Frey. Saat ini Frey mengantuk berat karena dirinya akan berevolusi. Para bawahnya disuruh menjaga dirinya dan Karyon. Di lain cerita, Baraku dan Gabiru sedang asik bertumbuk dengan sangat sengit. Gabiru ditembaki Baraku dan mengenai perutnya. Saat ini keduanya sama-sama terluka. Namun bedanya di sini, Gabiru bertarung dengan melindungi si beban Karyon yang bubuk cantik. Saat tahu Najim berhasil dikalahkan, Baraku emosi dan dia memutuskan untuk berubah ke wujud manusia naga. Energi para bawahan Baraku disedot habis oleh Baraku. Gabiru yang melihat kejadian itu merasa jijik dengan apa yang dilakukan Baraku. Dan kini Baraku memiliki mana setara dengan Gabiru. Saat Gabiru ingin menyelamatkan Baraku dan cerot, tembakan pistol naga Baraku mengenai perut Gabiru lagi. Namun di situ muncul keajaiban. Tiba-tiba skill tuner milik Gabiru aktif. Skill itu bisa membuat seorang kadal Gabiru lolos dari kematian. Melihat kenyataan itu, Baraku di situ kaget. Di tangan Baraku, dia langsung mencengkram dua pistol naga hijau. Gak lama terdengar suara Ciel. Ciel berkata jika Gabiru harus mengorbankan skill tuner miliknya. Dan setelah itu, Ciel akan memberikan Gabiru kekuatan karena keadaan sangat mendesak dan pertarungan semakin terasa sesat. Tanpa pikir panjang, Gabiru setuju. Dia pun memperoleh kekuatan yang bernama King of Mind. Dan seketika, kecepatan mikir Gabiru meningkat jutaan kali lipat. Mereka berdua pun kembali bertarung. Gabiru berhasil memblokir semua tembakan Baraku menggunakan pistol pusaran air. Lalu tiba-tiba, cerot, Gabiru langsung berada di depan Baraku dengan menebas dadanya. Di detik itu juga, Baraku menjadi almarhum dan mati. Di lain cerita, dari kejauhan ada seorang pria rupawan berambut hitam dengan penampilan setengah bugil berjalan mendekati Gosling. Namun setelah dianalisa dirinya, dia tahu jika itu adalah Gadra. Gosling gak nyangka jika Gadra masih hidup setelah serangan bunuh dirinya. Gadra berkata jika dia telah melakukan reinkarnasi. Oh iya cuy, sebatas informasi saja. Jika sebelumnya Gadra telah melakukan kontak dengan Diablo, dan teknik reinkarnasi milik Gadra ditulis ulang oleh Diablo. Jadi jika Gadra mati dalam keadaan menjadi hamba dari Rimuru Senpai, maka Gadra akan bangkit dari kematian dan berinkarnasi menjadi ras iblis. Saat Gadra berinkarnasi menjadi ras iblis, dia masih belum punya tubuh. Namun ada Ciel membantunya memberi tubuh untuk hidup di dunia. Kembali lagi ke masa saat ini, Gadra berkata akan mengampuni Gosling jika Gosling pergi dari hadapannya. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Gosling emosi dan langsung berlari menuju Gadra. Karena terlalu cepatnya, Gosling menjadi seperti bola meriam. Namun tiba-tiba, Gosling merasa tubuhnya terangkat. Sedangkan Gadra sendiri lagi memegang buku yang berisi tentang catatan sihir dari orang-orang di Tempest. Gosling makin emosi dan dia menelan sebuah pil. Dan seketika, Gosling berubah ke bentuk binatangnya. Namun di mata Gadra, Gosling hanyalah sebuah tikus putih sebagai bahan eksperimen. Gadra mencoba berbagai sihir dengan objeknya adalah Gosling. Gadra mengelus-ngelus jenggotnya sambil tertawa jahat. Di lain cerita, seorang bernama Vega adalah anak buah Yuki yang memiliki tugas menyusup di dalam Legion Warcraft. Di situ, dia menjadi Sumanto. Gladim, Baraku, Najim, dan Gosling tubuh-tubuh mereka dimakan oleh Vega. Seketika, kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuh Vega. Sekilas tentang Vega, Vega adalah pria yang lahir di Ingracia. Vega selalu dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai dianggap monster termasuk ibunya. Karena selalu ditolak di mana-mana, Vega terus bersembunyi dan memakan apapun, entah tikus, manusia, atau makanan sisa. Namun suatu hari saat perang, Shizu menangkap Vega dan Vega dihukum eksekusi. Namun dengan memanipulasi Shizu, Yuki berhasil menyelamatkan Vega. Dan sejak saat itu, Vega ikut Yuki dan dididik dan berada di Kekaisaran Timur. Dan kembali lagi ke masa saat ini, Vega memakan dan mengambil senjata orang-orang kuat. Gabiru merasakan jika Vega berbahaya.
Namun Gadra berkata jika Vega masih bawa Yuki. Di situ Vega dan Gadra ngobrol santuy. Namun pandangan Vega teralihkan saat melihat tubuh molek Frey dan Carrion yang sedang bubuk cantik. Seketika Vega langsung menuju Frey dan Carrion, namun dihalangi Gadra, dan Vega pun tanpa banyak mikir langsung mukul Gadra. Nggak lama Laples datang. Di sini ekspresi Vega terlihat udah gak peduli lagi dengan Yuki. Vega berkata jika dia hanya menuruti perintah orang-orang kuat. Ucapan Vega membuat Laples emosi dan langsung mencekik Vega. Di saat Laples ingin membunuh Vega, Vega malah minta maaf. Laples pun memberi Vega tugas untuk membebaskan para badut yang lain dan bos Yuki. Di situ juga Sokka mendapatkan kabar dari Moss jika Rimuru telah mengalahkan Felgreen. Sontak semua pasukan Tempest mentalnya naik lagi setelah mendengar berita itu. Scene balik lagi di saat Rimuru dapat mengalahkan Felgreen. Tapi kini kita fokus sama Diablo. Di dalam hati Diablo, dia tidak bisa berhenti tertawa bahagia karena dia bisa menonton Rimuru tanpa adanya seorang pun yang mengganggu. Bagi Diablo, pertempuran kali ini sangat bagus untuk membuat pasukan, terutama yang baru berevolusi untuk bisa berkembang. Namun bagi Diablo tidak ada hal yang lebih penting, melainkan menyaksikan Rimuru bertarung melawan Felgreen. Dan menurut Diablo, hal itu adalah puncak kebahagiaannya. Sedangkan pasukan kekaisaran sendiri sangat percaya diri jika Felgreen bakal menang. Gak lama, para pasukan iblis menghampiri pasukan kekaisaran yang ada di sekitar pesawat. Terlihat anggun, Testarossa melayang di udara dengan wajah bosannya menatap pasukan-pasukan bodoh kekaisaran yang lagi menghunuskan pedang mereka. Testarossa pun turun ke hadapan mereka. Tanpa ragu-ragu, Testarossa mengeluarkan sihir tingkat nuklir, sekaligus sihir terlarang yang bernama The Blessing of Death. Seketika, area yang ada di situ seolah-olah terbungkus dalam bola kegelapan. Dan seketika, pasukan kekaisaran di hadapan Testarossa mati semua. Bahkan Samuel yang baru saja menyuruh Gladim untuk mundur. Setelah itu, dia mati karena masuk dalam sihir Testarossa. Testarossa hanya tersenyum melihat Benimaru yang kaget atas serangan kejutan miliknya. Sedangkan Ultima dan Carrera datang terlambat. Alhasil, mereka nggak dapat bagian jiwa-jiwa segar. Dari situ, mereka agak sedikit emosi karena Testarossa melakukan ini sendirian. Benimaru dan ketika iblis mematikan langsung menuju tempat Rudra berada. Di situ Rudra dijaga oleh orang-orang kuat berperingkat 1 digit. Benimaru berkata, hentikan pertempuran ini dan menyerahlah, maka kami akan mengampuni nyawa kalian. Jika kalian menolak, terpaksa ku pecahkan kepala kau, tai. Semua penjaga Rudra merasa emosi dengan sifat arogan Benimaru. Salah satu dari mereka bernama Malcolm berkata, kau hanya seekor belatung, sadarilah tempatmu, dasar bajingan. Tanpa pikir panjang, Benimaru langsung melesat dan menikam Rudra. Benimaru berkata, pergilah kau ke neraka. Namun di saat yang sama, klon milik Felgreen bangun dan melompat langsung ke arah Rudra. Sedangkan Benimaru seketika mundur menjaga jarak. Felgreen di situ ceramah singkat yang berisi jika tubuh miliknya yang lain lagi dikurung oleh Rimuru, dan Felgreen di sini mau nggak mau akhirnya mentransfer semua kekuatannya ke tubuh yang tersisa. Para bawahan Rimuru bahagia mendengar kabar itu. Sion si boing-boing jumbo berkata, itulah Tuan Rimuru. Kita nggak boleh membuat malu Tuan Rimuru di sini. Ketika iblis mematikan, merasa emosi dengan Diablo. Dari cerita Felgreen, mereka tahu jika Rimuru bertarung sendirian dan Diablo cuma nonton doang. Mereka berkata, Diablo bajingan. Sementara Rudra berdiri dari tempat duduknya dan kaget mendengar cerita itu. Dia nggak nyangka jika Rimuru sekuat itu. Ekspresi Damrada dan Kondo pun sama. Mereka kaget, nggak percaya akan kehebatan Rimuru. Di situ Rudra berkata, aku akan membuat kalian semua menjadi sanderaku. Dan otomatis Rimuru akan berlutut kepadaku. Felgreen tersenyum mendengar ucapan Rudra. Seketika tangan Felgreen mengarah ke atas dan membuat semua bawahan Rimuru masuk ke dunia lain yang baru dibuat Felgreen. Di dunia lain itu ada 8 pintu, dan di setiap pintu ada satu pasukan Rudra yang menjaganya. Felgreen mengatakan, jika kalian ingin selamat, maka lewatilah salah satu pintu di depan kalian. Felgreen mengatakan aturan mainnya, jika mereka harus bisa mengalahkan setiap penjaga pintu. Karena tidak ada solusi dari masalah ini, Benimaru menerima game dari dunia goib yang dibuat Felgreen. Setiap penjaga kaisar mulai menghilang ke dalam pintu. Bajingan! Yang menjaga pintu tidak jelas siapa, tapi nggak apa-apa, aku ingat, ucap Sion. Dasar bodoh! Kau saja tidak melihatnya dengan benar, ucap Benimaru sambil menelan ludah. Sedangkan Rudra hanya duduk santuy menonton permainan itu dari dunia lain yang dibuat Felgreen. Tanpa menunggu perintah Benimaru, Sion langsung memasuki sebuah pintu. Kini tinggal 7 pintu. Sedangkan Veron udah gak sabar ingin balas dendam dengan Malcolm. Dan seketika Benimaru pun mengizinkannya untuk masuk duluan. Lalu Agera ingin tanya ke Benimaru jika dia ingin masuk duluan untuk melawan Kondo. Benimaru merespon, kau yakin bisa menang melawan Kondo? Gak lama ada sebuah uluran tangan dengan mengatakan, aku percaya padamu Agera. Dan itu adalah Carrera.